Halo guys, ketemu lagi di channel saya Sigit Yaranto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan hari ini gua akan coba berbagi lagi tentang dunia otomotif pastinya, yaitu belajar mengemudi HiAce. Oke guys, gue akan sedikit menjelasin dimensi mobil HiAce komputer ini. Ya, teman-teman bisa lihat kalau dilihat secara visual dari panjangnya, ya, panjangnya itu adalah 4,5 meter teman-teman. Jadi begitu panjang ya, teman-teman bisa bayangin, ya hampir sama dengan Alphard gitu ya panjangnya. Lalu untuk tingginya ini 1,8, jadi kira-kira hampir 2 meter teman-teman. Dan untuk lebarnya dari sisi depan ini itu 1,5. Jadi sekitar 1,5 meter gitu ya teman-teman. Jadi begitu panjang, begitu lebar, dan begitu tinggi teman-teman. Dan ini benar-benar mobil ini diperuntukkan untuk mobil angkutan penumpang gitu teman-teman. Oke, teman-teman, gua akan coba sedikit jelasin bahwa HiAce komputer ini berkapasitas 2.4. Dia bermesin diesel. Ya, gua akan kasih tahu ke teman-teman untuk kapasitas joknya dulu. Ya, untuk kapasitas komputer HiAce ya, dia berkapasitas 16 seat. Jadi teman-teman dapat melihat langsung dari jejer 3 lalu ke 4 gitu teman-teman. Oke guys, dan saat ini gua ada di kabin penumpang di sub kedua yang pastinya. Gua akan kasih sedikit penjelasan ke teman-teman apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Yang pertama teman-teman bisa lihat di penumpang sini ada konsol box. Jadi ini berfungsi untuk menaruh minuman teman-teman. Dan kondisi sub kedua ini sangat luas teman-teman. Jadi kalau tinggi gua 169 di sini dapat nyaman gitu. Dan sub kedua ini ada 3 seat. Jadi digunakan untuk 3 orang. Gitu, di sini sub kedua. Lalu teman-teman bisa lihat di sebelah belakang gue ada sub ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di HiAce ini ada 5 sub gitu, berjumlah 16 kursi berikut dengan driver. Oke guys, dan saat ini gue ada di kursi paling belakang yang berjumlah 4 seat gitu ya teman-teman. Di sini pun masih nyaman ya untuk sekelas HiAce komputer. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini kelengkapannya untuk penumpang sangat dimanjakan. Juga ada cup holder. Memang untuk HiAce ini diperuntukkan untuk penumpang banyak ya teman-teman. Jadi buat kenyamanan pun diperhitungkan. Di sini ada cup holder teman-teman. Di sini untuk menaruh air. Lalu juga ada handrest. Jadi untuk pegangan penumpang. Lalu di sini ada keranjang-keranjang untuk menyimpan makanan ataupun barang-barang penumpang gitu. HiAce ini kan diperuntukkan untuk trek jarak jauh ya, karena memang penumpang, lalu juga biasanya digunakan untuk penumpang antar provinsi atau antar kota. Dan di sebelah kanan ini ada juga jendela teman-teman. Jendela ini berfungsi untuk ya sirkulasi udara dari luar ke dalam gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada bangkunya ini nggak cuman untuk penumpang, jadi kalaupun memang banyak barang dan penumpangnya mau dikurangin gitu teman-teman. Dan ini adalah tempat bagasi gitu. Caranya gimana? Teman-teman nanti tinggal dilepit aja bangkunya, lalu dia akan rebah gitu kan, seperti mobil-mobil MPV lainnya. Dan tempatnya ini bisa digunakan untuk bagasi gitu teman-teman. Oke guys, tadi gue sudah jelasin bahwa untuk penumpang belakang itu selain buat penumpang dan juga bisa buat bagasi teman-teman. Gue mau kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya ya. Nah, tampilan belakang seperti ini teman-teman. Dan caranya seperti apa? Gampang banget, seperti mobil-mobil adanya. Teman-teman hanya cukup membuka headrest ini, ya. Headrest 2 ini dibuka. Karena apa? Kalau tidak dibuka dia akan mentok di bangku seat yang keempat. Di sini ada tuas untuk joknya itu sendiri untuk direbahkan seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada juga tuas untuk membuka kuncian. Lalu direbahkan stegernya. Dan ini ada pegangan untuk menaruh di holder.
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti untuk lokasi ini bisa digunakan untuk bagasi gitu. Oke. Oke, gengs. Saat ini gue sudah ada di dalam kabin pengemudi ya pastinya. Dan gue akan coba sedikit lagi menjelaskan beberapa fitur dan cara mengemudi yang nyaman di Hiace ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat dulu. Jadi kalau untuk mengemudi biasanya gue sendiri akan memberi posisi duduk yang lebih nyaman dulu. Caranya gimana? Gue selalu membuat standar gitu. Kalau misalkan tempat duduk, gue harus sesuai dengan ini. Jadi kalau ini kan gue masih terlalu jauh dan gue harus menyesuaikan tinggi badan gue dan panjang tangan gitu ya, tangan panjang gue gitu. Gue akan coba kasih nyaman dulu. Kira-kira segini teman-teman kalau gue. Jadi tergantung kondisi tubuh teman-teman dan panjangnya lengan teman-teman. Ya. Lalu ini sudah nyaman banget dan di kaki pun menginjak pedal lalu rem juga sudah nyaman. Ya. Gue akan coba hidupkan teman-teman. Jadi untuk remote ini seperti ini. Dia ada lock dan unlock gitu teman-teman. Kuncinya seperti ini karena mobil tahun 2018 belum ada immobilizer ya. Gue coba akan hidupkan. Ya, teman-teman sudah dengar suara mesinnya yaitu diesel. Jadi selain diesel selain irit, dia juga tangguh dalam kondisi medan apapun gitu teman-teman. Untuk bagian interior teman-teman bisa lihat di sini ada tombol analog untuk pengaturan AC ya. Ini ada blower, jadi ada 0, 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya gitu teman-teman. Di sini adalah arah angin yang dari dalam ataupun teman-teman mau mengarahkan angin dari luar ya. Biasanya kalau untuk mobil sudah berjalan biasanya arah anginnya di dalam. Lalu di sini juga ada arah angin mau ke arah muka, lalu muka atau kaki, ini kaki saja, lalu juga ini arah depan gitu teman-teman ya. Oke. Di sini ada temperatur. Jadi semakin kanan ini semakin dingin ya, otomatis temperatur semakin kecil, 16 biasanya. Lalu di sini ada switch untuk blower belakang. Oke teman-teman. Ke arah kemudi teman-teman. Arah kemudi sebelah kanan ini sudah dilengkapi central lock. Lalu juga ada switch mirror teman-teman, ada di sebelah kanan ini. Jadi mobil ini sudah dilengkapi switch mirror, jadi lebih canggih dan lebih mudah digunakan teman-teman. Sebelah kiri ini seperti biasa dia ada untuk wiper ya, wiper depan pastinya. Lalu sebelah kanan ini ada sen kiri kanan. Dan gua akan coba untuk jalan teman-teman. Ya. Jadi pertama-tama yang teman-teman harus ketahui bahwa panel speedometer ini sebagai informasi di mana fungsi-fungsi ataupun informasi mengenai unit ini. Jadi dari temperatur, lalu juga bahan bakar, lalu juga kilometer ataupun informasi tentang seatbelt ataupun handbrake gitu ya. Teman-teman sudah pastikan dulu kondisi mobil ini layak jalan dan nggak ada trouble gitu ya. Oke, setelah kita nyatakan layak jalan dan oke, di sini ada handrem. Jadi handrem ini seperti mobil Grand Max ya, Grand Max, jadi ditarik gitu. Yang pertama teman-teman harus melepaskan handbrake ini dengan cara menekan tombol di dalam ini lalu diputar ke kiri sampai benar-benar full gitu teman-teman ya. Sudah full ya, lalu kita coba masuk gigi. Untuk transmisi mobil Hiace komputer ini, dia transmisinya sama dengan mobil-mobil ATV lainnya. Satu ke depan, dua ke belakang dan seterusnya. Gua akan coba jalani teman-teman. Ya, ini gigi satu teman-teman ya. Ya, teman-teman, walaupun mobil ini gabut dan besar gitu ya tadi yang sudah gue jelaskan, untuk akselerasi awal dia sangat bagus banget sih. Karena apa? Karena dia berkapasitas diesel, berkapasitas 2,4 dan bermesin diesel. Jadi powernya ada teman-teman. Jadi nggak lemot gitu loh. Gua akan coba jalan lagi dengan kecepatan mungkin 20 sampai 40 ya. Nah, biasanya gua kalau mobil gabut besar ini, gua perhatikan jarak pandang gua. Jarak pandangnya itu biasanya gua patokan dari depan itu sekitar 20 meter teman-teman. Jadi 20 meter itu gua harus mengantisipasi
konsentrasi ada mobil nggak. Lalu jarak pandang sudut kiri dan kanan itu biasanya gua ngambil patokan ada di sebelah sini teman-teman, pojok sini teman-teman ya. Dan itu bisa menjadi ukuran feeling gua bahwa lebar mobil ini tidak ada terkena ataupun tidak mengalami benturan ke benda lain gitu teman-teman. Lalu untuk spion sendiri ini sudah besar banget teman-teman. Jadi untuk jarak pandangnya untuk belakang itu sudah tidak ada kendala teman-teman, besar gitu. Untuk spion belakangnya seperti ini teman-teman, kecil ya, kecil banget. Jadi kalau gua pakai kacamata, untuk jarak pandang spion belakang ini itu nggak terlalu nyaman ya, karena kecil banget. Nah, caranya gue gimana? Cara untuk melihat belakang itu biasanya gue ngambil sisi kiri dan kanan untuk spionnya. Jadi gue bisa lihat pandangan belakang gitu teman-teman. Oke guys, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menghibur teman-teman. Yang pastinya juga dapat menambah pengetahuan teman-teman dan gue sendiri sebagai reviewer tentang dunia otomotif. Dukung terus channel gue, di subscribe, di like, di share. Lalu juga tunggu video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.